Shalom anak-anak, apa kabarnya? Hari ini Mampingkan berharap kalian penuh sukacita. Yuk kita salam sukacita dulu. Sukacita, sukacita. Tadi belum siap ya? Ya udah nanti ulang lagi sendiri ya. Ya, anak-anak pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa ya. Bapa di surga, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami untuk mencerna firman Tuhan ini, menikmati firman Tuhan ini, merenungkannya, dan memberikan firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak Mampingkan ingin cerita dari Alkitab bagaimana seorang yang tadinya dia merasa takut, tadinya dia merasa tidak punya apa-apa. Waktu dipanggil Tuhan, dia ketakutan, dia tidak mengerti apa yang dibuat. Tapi apa yang terjadi ketika dia memiliki hati, ya saya bersedia. Ya, jadi beberapa hari yang lalu kita belajar tentang bagaimana mengatasi ketakutan. Ya, hari ini Mampingkan mengajarkan satu tema. Gideon dipanggil Tuhan menjadi pahlawannya Allah. Siapa yang mau jadi pahlawannya Allah? Ya, anak-anak dan Mampingkan adalah pahlawan-pahlawan yang sudah dipilih Allah. Amin. Nah, kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan, Mampingkan bacakan buat anak-anak. Anak-anak simak ya, siapkan Alkitabmu. Ya, jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, kepada Gideon maksudnya, dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Di ayat 12, malaikat Tuhan datang kepada Gideon sehingga ya, Mampingkan loncat dulu ke ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tadinya Gideon takut, tapi Tuhan bilang engkau pahlawan yang gagah berani. Ya. Lalu 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Anak-anak lihat, pada satu masa yang sekarang anak-anak alami, di mana kita banyak orang ketakutan, anak-anak pun takut terkena si jelek ini, COVID. Nah, sebab itu lihat, ketika ketakutan itu akan masuk ke dalam hidupmu, maka engkau akan jadi takut dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi waktu Gideon dia mengalami takut, dia percaya kembali, ada kekuatan kembali. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan bilang, janji Tuhan dia pegang, aku menyertai engkau. Ya, anak-anak tahu, khususnya kita pernah belajar yang anak-anak kelas 2 nih. Ya, Gideon waktu dia takut akhirnya diberi kekuatan. Walaupun dia takut mengerjakannya, dia menghancurkan Baal. Makanya Gideon disebut apa? Dia disebut si penghancur, dia disebut Yerubaal. Karena waktu itu semua Baal di masa Gideon dihancurkan, walaupun dia kerjakan malam hari karena ketakutan. Tapi lihat, pada waktu dia mau menyerang bangsa Midian, waktu itu bangsa Israel menderita sekali di bawah kuasa bangsa Midian. Tapi Tuhan memanggil Gideon. Waktu dia pilih 32.000 tentara, Tuhan bilang kebanyakan, nanti mereka sombong. Maka disuruh dipilih lagi.
Nah, pada waktu pemilihannya pun luar biasa. Milihnya caranya unik sekali. Itulah cara Tuhan kadang-kadang unik, anak-anak. Disuruhnya semua orang yang ditanya dulu, yang mau ikut perang siapa lagi? 10.000 orang pulang lagi. Masih kebanyakan 22.000 orang. Lalu disuruh minum air. Cara minum yang salah tidak usah dipilih. Kenapa cara minumnya salah? Dia meminum seperti cara binatang. Tetapi yang meminum dengan mengambil air lalu ditaruh di mulutnya, itu yang dipilih. Anak-anak, biar kita punya sikap yang baik kepada Tuhan, bukan sikap yang sembarangan. Seringkali mampingkan lihat, ya, anak-anak devotion, ya nggak ada gurunya ada di layar televisi. Anak-anak duduk dengan tidak sopan sambil makan. Jangan biasakan itu. Bersikaplah yang baik, bersikaplah yang hormat. Engkau akan diberkati Tuhan. Nah, lihat waktu Gideon memilih orang-orang pasukan yang bersikap hormat, apa yang terjadi? Tentara-tentaranya bukan dibawakan dengan pedang dan senjata, tetapi hanya membawa trompet atau sangkakala, lalu membawa buli-buli serta obor. Senjata yang sederhana itu mampu mengalahkan musuh. Anak-anak, apa yang kita miliki? Mungkin kau masih kecil, aku gak punya apa-apa, tapi engkau punya iman. Gideon yang tadinya tidak terpilih, tapi dia dipilih dari suku yang terkecil. Dia terpilih menjadi orang yang hebat. Bahkan namanya di Alkitab tertulis dalam Ibrani 11, Gideon. Itu kalau anak-anak membaca DPA, kalau sudah sampai Ibrani, nama-nama orang yang dimasuk di dalam Ibrani 11 itu adalah orang-orang memiliki iman yang hebat. Salah satu namanya Gideon tertera di situ. Anak-anak, hari-hari ini apa yang kau miliki? Waktu kau miliki, hidupmu ada kau miliki. Mari kita bersikap tidak takut, kita bersikap yang baik, ya. Mari ketika anak-anak mulai bersikap yang baik, ada hal yang baik, hormat, menghormati Tuhan, juga menghormati orang tua. Kadang-kadang anak-anak lucu mampingkannya, lihat. Kepada tetangga sebelah, tante sebelah, hormat sekali. Iya tante, tapi kepada mamanya, dek tolong dulu cuci piring. Males cuci piring mama. Gak sopan. Jangan, ya, jangan bersikap seperti itu. Kita harus menghormati orang tua. Berarti kamu juga menghormati Tuhan. Sikap yang luar biasa. Ya, oke, belajar apa yang salah selama ini kita rubah menjadi yang baik. Selama ini takut, berubah jadi pemberani. Selama ini tidak berdoa, berubah menjadi berdoa. Selama ini DPA-nya bolong-bolong, baca Alkitabnya bolong-bolong, berubah rajin membaca Alkitab. Itu yang bisa mampingkan sampaikan. Perubahan tidak akan pernah terjadi sampai kamu mengambil keputusan untuk berubah. Amin anak-anak. Anak-anak di rumah penuh semangat, penuh antusias, penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tapi tak lupa kita berdoa dulu. Oke, siapkan hatimu dan kita mau berdoa. Boleh taruh tanganmu di dada, lalu kau benar-benar berdoa, gak main-main lagi. Apa yang menjadi persoalan hidupmu? Saya gak tahu, mampingkan gak tahu. Tetapi ketika kau berdoa sendiri, kau bilang, Tuhan, hari ini aku mau jadi anak yang pemberani. Tuhan, hari ini aku mau menjadi anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan, ini yang paling penting. Mulai hari ini aku mau menghormati papa mama, seperti aku juga terlebih dahulu menghormati Engkau. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak yang di rumah. Engkau yang akan sanggup melakukan pembaharuan dan perubahan dalam sikap hidup anak-anak. Seperti Gideon, ketika dia memilih menjadi pahlawan Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati. Biarkan hal yang sama anak-anak memilih menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Hidup mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Keputusan hari ini akan menjadi perubahan dan pembaharuan dalam hidup setiap anak-anak. Mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami. Engkau sudah memperbaharui hati kami. Seperti Alkitab berkata, bahwa ketika kami memohon kepadamu, Engkau menjawab dan memberikan roh ketaatan bagi kami semua. Terkhususnya anak-anak yang berdoa dengan sungguh-sungguh.
yang belum sungguh-sungguh hari ini Tuhan, terus Tuhan kejar dan cari hatinya untuk mencari Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, berkati kami sekolah Mahanaim, berkati kami semua dengan roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.